Fir'aun yang tidak percaya Nabi Musa adalah utusan Allah memintanya menunjukkan mukjizat yang dimilikinya. Nabi Musa pun menaruh tongkatnya dan seketika tongkat itu berubah menjadi seekor ular. Melihat hal tersebut, Fir'aun hanya tertawa, meremehkan, dan menganggap itu hanyalah sihir. Fir'aun kemudian menyuruh kedua penyihirnya untuk menunjukkan sihir seperti itu. Lalu dua penyihir itu membaca mantra yang seketika membuat tongkatnya juga berubah menjadi ular kobra besar. Ular-ular itu lalu bersiap untuk saling menyerang. Namun ular milik Nabi Musa ternyata jauh lebih mematikan, yang dengan cepat membunuh salah satunya. Kejadian itu membuat Fir'aun mulai gelisah. Kini hanya tersisa satu kobra yang bersiap menyerang ular tongkat Nabi Musa itu. Tapi meskipun kecil, ular itu sangat lincah dan berhasil membunuh ular penyihir itu. Setelah menunjukkan mukjizatnya, Nabi Musa memegang ekor ular itu dan seketika berubah kembali jadi tongkat. Penyihir itu pun mengatakan pada Fir'aun bahwa Tuhan Nabi Musa lebih kuat, tapi Fir'aun malah menghukumnya. Fir'aun laknatullah itu tidak mau mengakui ada Tuhan selain dirinya. Nabi Musa kemudian menyuruh Fir'aun bertaubat dan membebaskan bangsanya dari perbudakan. Ada kisah ayah dan anak sedang berada di atas sebuah bukit. Setelah anaknya diikat, sang ayah mengambil senjata dan mengangkatnya sambil berteriak jika ia akan mengorbankan anaknya itu sesuai dengan perintah Tuhan. Senjata sudah diletakkan di leher anaknya. Anaknya pun pasrah karena ia percaya dengan ayahnya mendapatkan perintah dari Tuhan. Sedikit lagi Ibrahim akan menggerakkan senjatanya itu, tiba-tiba ada suara dari langit yang mencegahnya. Ternyata Tuhan hanya menguji keimanan Ibrahim dan menggantikan kambing sebagai kurban bagi anaknya. Setelah itu Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah di atas sebuah anak bukit. Ibrahim dan Ismail juga melakukan tawaf, batu yang digunakan sebagai pijakan Ibrahim yang kelak menjadi makom, yaitu tempat Ibrahim berdiri di atasnya. Inilah gambaran yang akan terjadi ketika kita masuk ke dalam surga, insya Allah. 1. Kita berada di surga bukan 500 tahun ataupun 1 juta tahun, tetapi abadi. 2. Penghuni surga tidak akan pernah merasakan capek, letih, tidak ada penyakit, dan badan akan selalu segar dan sehat. 3. Di surga kita tidak akan sholat ataupun puasa lagi, karena sudah selesai kewajiban kita di dunia. 4. Di surga kita tidak akan bertambah tua, tetapi selalu muda, kisaran umur 33 tahun. 5. Kita akan selalu merasa bahagia, tidak ada perasaan bosan ataupun jenuh. 6. Di dalam surga kita tidak meludah, buang air besar ataupun air kecil, tetapi akan mengeluarkan keringat yang sangat harum. 7. Kita tidak pernah tertidur dan selalu berada dalam kenikmatan. 8. Kita akan bisa melihat wajah Allah dengan jelas, seperti halnya bulan purnama yang terang benderang. Wallahu a'lam bishawab. Golongan penghuni surga Aden. Surga Aden diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari intan putih. Para penghuninya kelak akan diberikan kenikmatan dan disuguhkan keindahan tiada terkira. Golongan penghuni surga Aden: 1. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Orang yang beriman dan beramal soleh. 3. Orang yang banyak melakukan kebaikan. 4. Orang yang sabar dan gemar menginfakkan hartanya. Surga Firdaus merupakan surga yang berada pada tingkatan tertinggi. Dalam Al-Quran dan sejumlah hadits, disebutkan bahwa surga Firdaus digambarkan sebagai tempat yang penuh kenikmatan. Lantas, bagaimana suasana di surga Firdaus dan kenikmatan apa saja yang didapatkan penghuninya? Berikut ringkasannya. Para calon penghuni surga Firdaus, mereka akan memasuki surga dengan berombongan. Saat di depan pintu, malaikat penjaga membukakan pintu bagi mereka dan berkata, "Salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu, berbahagialah kamu." Maka masuklah di dalamnya untuk selama-lamanya. Manusia yang pertama kali masuk ke surga Firdaus adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun saat Rasulullah ingin masuk, seorang perempuan mendahului Nabi. Ketika ditanya, "Siapa kamu?" perempuan itu menjawab, "Aku adalah wanita yang merawat dan melayani anak yatim." Ketika mereka semua telah masuk, mereka disediakan dipan-dipan yang terbuat dari emas dan permata. Dipakaikan pakaian surga yang indah atas mereka. Kemudian mereka bersantai di atas dipan-dipan itu, lalu pelayan-pelayan bidadari